Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan yang melimpah. Senang sekali saya Angelica Luciana dapat kembali menjumpai para gembala baik dan murah hati pada hari ini. 1 jam ke depan saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, hari ini Jumat 15 September, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria Berduka. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD, yang biasa akrab kita sapa dengan Romo Ranto. Mari para gembala baik dan murah hati kita bersama menyapa Romo. Romo Ranto, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Baik, Mbak Lucy. Apa kabar juga para pemirsa gembala baik dan murah hati? Senang sekali bertemu kembali dengan Anda dalam kesempatan pada hari ini. Ya, terima kasih Romo untuk hadir di sini. Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Ranto. Marilah kita mempersiapkan hati berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada hari ini. Syukur pula karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memulai hari ini dengan berkat-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul kembali dan ingin mendengarkan sabda-Mu lewat acara ini. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini menggugah kami untuk selalu semakin dekat kepadamu, dan sabda-Mu menjadi selalu inspirasi bagi hidup kami dan juga dalam kegiatan kami sehari-hari. Sertalah kami selalu ya Tuhan, dan tuntunlah kami selalu ke jalan yang Kau kehendaki. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Simeon berkata kepada Marta, "Anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang." Saudara yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat. Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita menanggapi dengan mazmur tanggapan. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan daku.
Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadapku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takwa kepadamu, yang telah Kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau sang perawan Maria, sebab di bawah salib Tuhan engkau menjadi martir tanpa menumpahkan darahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sewaktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudari ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, dari bacaan pada hari ini yang pertama, ada kabar sukacita apa yang mau disampaikan kepada saya dan para gembala baik? Ya, pemirsa gembala yang baik dan murah hati, pada hari ini dalam bacaan pertama atau bacaan hari ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa pesan yang mau disampaikan pertama-tama kepada kita hari ini adalah Yesus sebagai teladan doa, teladan penderitaan, dan teladan ketaatan kepada Allah. Ya. Dalam bacaan tadi, Rasul Paulus dalam suratnya di Ibrani mengatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa maupun permohonan dengan ratapan dan air mata kepada Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian, dan ia didengar karena kesalehannya. Bacaan ini merujuk kepada situasi batin Yesus saat berdoa di Taman Getsemani sebelum disalibkan. Ya. Jadi bacaan hari ini mengarah ke situasi Pada itu. peristiwa pada saat di Taman Getsemani, ya Betul. Romo. Pada saat itu diceritakan bahwa Yesus mengalami kegundahan atau kegelisahan sebagai naluri kemanusiawiannya saat dia mengetahui bahwa dia akan menderita atau akan disiksa, bahkan akan disalibkan.
Jadi Yesus sudah merasakan kegelisahan sebelum dia mengalami penderitaan di salib itu. Istilahnya lah, Yesus gelisah saat akan mengalami kematian sehingga dia berdoa kepada Allah. Dari mana kita bisa tahu bahwa pada saat itu Tuhan Yesus mengalami kegelisahan, Romo? Kalau kita melihat lagi situasi apa yang terjadi di Taman Getsemani itu dalam Injil Matius bab 26 ayat 36 sampai 46 dikisahkan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Iya. Jadi dikatakan di situ, sebelum pergi berdoa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Jadi pernyataan Yesus ini pada waktu itu menunjukkan bahwa dia sangat gelisah. Dan ia seorang manusia biasa yang benar-benar gelisah ya, Romo, Betul, ya, jadi mengalami ketakutan. Betul sekali. Dan kegelisahan itu semakin jelas dalam doanya. Isi doanya pada waktu itu Yesus berkata bahwa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan seperti yang kau kehendaki, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi Yesus mengatakan dalam doanya itu cawan. Cawan itu berarti adalah, yang dimaksud dengan cawan itu penderitaan di kayu salib. Bahkan dikatakan pada waktu itu Yesus sampai mengulangi doanya itu 3 kali, bayangkan. Dan itu kita bisa bayangkan pada saat itu bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus benar-benar sangat gelisah, Betul. ketakutan, apalagi kita sebagai manusia, Romo, ya. Betul sekali. Jadi sampai Yesus mendoakan itu 3 kali kan berarti itu menunjukkan Benar-benar ketakutan yang luar biasa. takut, gelisah, ya betul. mungkin orang dalam bahasa sekarang galau lah, orang kita zaman Iya, sekarang. itu bahkan lebih dari galau kali, Romo. Karena besok akan menghadapi sakratul maut ya. Betul sekali. Jadi bisa dikatakan Yesus bisa merasakan kegelisahan, apalagi kita manusia gitu. Akan tetapi satu hal yang menarik, Mbak Lucy, bahwa ternyata seperti apa yang dikatakan di sini bahwa Yesus gelisah bukan berarti dia takut sehingga dia berdoa, bukan. Iya, jadi Yesus gelisah bukan berarti dia mau menghindar dari cawan atau penderitaan itu. Dia gelisah dan berdoa untuk memohon petunjuk dari Allah Bapa dan untuk memohon kekuatan darinya agar apa? Agar dia bisa sanggup menyelesaikan Melewati. kehendak Allah itu secara tuntas. Jadi gelisah bukan karena takut atau tidak mau gitu. Akan tetapi yaitu gelisah akhirnya berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Romo, ada yang menarik ya. Mengapa Yesus perlu berdoa padahal kan Yesus adalah anak Allah. Ya, Gitu. ini pasti pertanyaan kita kan, kok Yesus masih perlu berdoa? Ya. Gitu. Padahal kan dia kan anak Allah, nggak perlu lagi berdoa. Gitu, Padahal Allah tahu apa yang dia rasakan gitu kan. Betul. Harusnya. Nah, inilah pertanyaan kita manusia yang mungkin tidak masuk di pikiran kita. Kita mesti tahu bahwa ternyata Yesus Kristus sekalipun dia Allah yang menjadi manusia yang memiliki darah dan daging. Jadi dia juga manusia seutuhnya sama seperti kita. Sebagai manusia, dia istilahnya itu harus ikut dan tunduk pada hukum alam gitu loh. Manusia bisa menangis, bisa tertawa, bisa merasa takut. Yesus juga mengalaminya karena lagi-lagi Yesus adalah manusia utuhnya. Dan itu dalam keadaan seperti manusia biasa itu, Yesus juga perlu berdoa. Itu tadi, berdoa untuk memohon kekuatan atau mendapatkan sumber kekuatan dari Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Selain memohon, meminta kekuatan dari Allah, kira-kira apa lagi tujuan dari Tuhan Yesus berdoa pada saat itu, Romo? Menurut saya, Yesus berdoa untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Yesus ingin mengajak para murid meneladani hidup doanya itu. Karena ternyata kalau kita lihat dalam kitab suci, bukan hanya 1-2 kali Yesus berdoa. Bukan hanya ketika Yesus mengalami kegelisahan dia berdoa, tapi dalam berbagai kesempatan juga dia banyak berdoa. Berdoa sendirian setelah melakukan misinya, dia berdoa sejenak untuk menghilangkan diri dari segala aktivitasnya, dan itu berarti Yesus ingin para murid juga meniru cara itu. Memang kalau kita lihat dalam konteks yang sangat real atau contoh sederhana, memang dalam peristiwa di Taman Getsemani tadi.
Jadi iya. malam itu adalah bisa dikatakan malam terakhir bagi Yesus hidup di dunia ini. Malam terakhir di mana dia bisa bersama dengan murid-muridnya. Nah, menghadapi situasi dan itu tadi kan gelisah dan dia berdoa. Dan ini juga mau memberikan contoh kepada murid-muridnya, karena pada waktu itu dia mengajak murid-muridnya untuk menemani dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya Para murid tidur. tertidur, Betul. terlelap kan? Ya. Bahkan pada waktu itu Yesus marah. Mungkin dikatakan pada waktu itu, tidak bisakah kamu berjaga dengan saya? Berjaga Dalam denganku. kata lain dikatakan oleh Yesus. Jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya para murid-murid itu dapat memahami apa sih manfaat doa itu. Jadi bisa dikatakan lagi, doa bagi Yesus atau tindakan Yesus yang berdoa sebagai guru untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Sebab dalam satu kesempatan atau dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata bahwa, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi ternyata Tuhan mau kita dan murid-muridnya itu untuk berdoa seperti dia ya Romo. Bagaimana kita memahaminya di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini Romo? Ini memang sangat real ya. Sama seperti Yesus yang mengajak para muridnya atau mengajari para muridnya untuk berdoa. Demikian juga Yesus mengajak kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Yesus ingin agar kita melakukan aktivitas doa sebagai bagian dari kehidupan kita. Berdoa bukan berarti hanya saat kita butuh sesuatu, karena Betul. ini yang selalu terjadi dalam kehidupan setiap manusia, bahwa orang menganggap doa itu hanya sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, meminta berkat Iya, lah, betul. meminta rezeki, meminta kesehatan dari Allah. Iya. Padahal yang diteladankan oleh Yesus hari ini kepada kita adalah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Dengan kekuatan itu kita bisa melakukan apa saja dalam hidup ini. Contoh konkret, kalau kita kuat, kita akan mampu menghadapi segala masalah dalam hidup. Betul. Kalau kita kuat, kita bisa mencari rezeki secukupnya ataupun sebanyak-banyaknya. Betul sekali. Dan kalau kita kuat, kita bisa melawan segala penyakit yang menghinggapi kita. Jadi berdoa itu sangat penting dan harus menjadi habitus kita sebagai murid-murid Kristus di zaman ini. Betul sekali Romo. Romo tadi di awal percakapan dan pembahasan kabar sukacita yang Romo sampaikan itu ada 3 hal yang diajarkan dalam bacaan pertama kepada kita. Betul. Ya Romo, Ya. ini doa, penderitaan dan ketaatan. Ya. Tadi Romo sudah membahas banyak tentang Yesus memberikan teladan bagaimana kita berdoa. Apakah Romo bisa memberikan penjelasan juga untuk poin yang kedua dan yang ketiga supaya kita mengenal Yesus sebagai teladan penderitaan dan teladan ketaatan? Betul. Ya, baik Mbak Lucy. Yesus sebagai teladan penderitaan sangat jelas kalau kita lihat ketika Yesus disiksa, disalibkan, bahkan sampai mati disalib. Iya. Pada waktu itu, Yesus sebagai manusia menderita. Akan tetapi, dia tidak mau menghindar dari penderitaan itu. Dia menjalaninya dengan tuntas. Dan itu berarti dia tidak mau lari dari penderitaan. Padahal bisa saja dia lakukan untuk Betul, bisa itu saja ya, karena Romo, dia kan ya? Allah. Betul. Dia bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak mau lari dari penderitaan itu. Ini menjadi teladan yang sangat mujarab bagi kita di zaman ini. Jadi Yesus tuh pada saat itu dan sekarang juga sangat berbeda dengan kita ya Romo ya. Dia mau menerima penderitaan salib itu, sementara kita nih manusia zaman sekarang suka lari dari penderitaan ya Romo. Betul, karena seperti itu yang saya katakan tadi, bahwa kita seringkali tidak seperti Yesus, selalu ingin lari dari penderitaan. Yesus sebagai teladan penderitaan sangat jelas ketika Yesus disiksa, disalibkan di kayu salib. Pada waktu itu bisa dikatakan Yesus sebagai manusia menderita, akan tetapi dia tidak mau menghindar dari penderitaan itu. Iya. Istilahnya adalah dia tidak mau lari dari penderitaan itu karena dia mau menyelesaikan itu dengan tuntas. Ini menjadi teladan yang mujarab bagi kita di zaman ini. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini pasti selalu berhadapan dengan berbagai macam penderitaan karena masalah hidup. Nah,
apakah kita mau lari dari penderitaan itu atau kita coba mengolahnya dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi dan melakukan apa yang penting ketika kita menghadapi masalah. Begitu Mbak Lucy. Padahal penderitaan adalah sebuah proses ya Romo ya. Betul. Itu tadi seperti yang dialami oleh Yesus, dia menderita tapi dia tidak lari kan? Berarti Betul. dengan penderitaan itu dia mendapatkan kebahagiaan, karena dalam bacaan hari ini jelas dikatakan bahwa dan dia dengarkan karena kesalehannya. Kesalehan Yesus itu terletak pada ketika dia mau menerima penderitaan itu secara tuntas gitu, menyelesaikannya dengan tuntas. Ya, jadi pada saat itu Yesus sangat berbeda dengan kita manusia ya Romo ya. Betul. Dia mau menerima penderitaan salib. Ya. Sementara kita manusia kadangkala suka lari Romo dari penderitaan. Betul sekali. Banyak orang lari dari Kenyataan. Tapi yang terjadi sebenarnya memang gini. Kalau kita sadar bahwa memang tidak ada manusia yang ingin menderita gitu. Betul. Siapa sih yang mau menderita melarat, kan tidak ada. Iya. Tetapi lagi-lagi yang mau saya katakan bahwa kita akan selalu menghadapi itu gitu loh. Walaupun manusia mengalami cobaan kecil, yang terjadi adalah manusia pasti ingin lari dari cobaan itu. Bahkan banyak orang tidak sanggup menderita sampai menjerumuskan dirinya terhadap hal-hal yang tidak baik gitu loh. Tidak ada memang orang yang mau menderita, tapi kita akan menghadapi itu gitu loh. Kita sebenarnya berarti hidup ini seperti yang Romo utarakan tadi harus melewati segala proses. Betul. Ya, salah satunya Proses adalah untuk penderitaan, betul. proses untuk mencapai kebaikan ya Romo Ya, ya. betul. Ya. Jadi lewat penderitaan kita diuji, iman kita diuji, apakah kita sabar dalam penderitaan itu, apakah ketika kita menderita kita langsung lari mencari dari kenyataan, apakah lewat penderitaan itu kita mohon kekuatan dari Tuhan, dengan itu kita bisa mendapatkan solusi gitu. Iya, seperti yang Tuhan alami melalui penderitaan salib, dia mencapai kemuliaannya. Betul ya Romo sekali, ya. ya. Romo, bagaimana dengan poin ketiga Romo, yang Romo maksudkan bahwa Yesus adalah teladan ketaatan kepada Allah? Ya, Mbak Lucy, kalau kita lihat di zaman kita sekarang ini, bahwa ternyata ketaatan adalah pekerjaan yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Teristimewa ketaatan kepada Allah. Banyak orang tidak taat kepada Allah dengan segala perintahnya. Selain itu, ketaatan manusia terhadap samanya juga semakin hari bisa semakin bertambah atau semakin hari semakin luntur. Berkurang. Anak-anak yang tidak takut pada orang tua lah, anak-anak didik, anak sekolah yang tidak takut pada guru atau dosennya lah, dan begitu banyak jenis ketaatan. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa memang ketaatan itu di zaman sekarang adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Pertanyaan sederhana, mengapa manusia sulit taat kepada Allah? Mengapa tuh Romo? Ya kalau kita lihat sekarang nih, karena manusia tidak langsung merasakan efek dari ketaatannya itu secara langsung. Kita ambil satu contoh ya. Kalau misalnya seorang karyawan tidak taat di tempat di mana dia bekerja, apa yang terjadi kepada dia? Akan diberikan surat peringatan atau diberhentikan. Betul, diperingati, bahkan dipecat kan? Betul. Dan itu berarti dengan demikian dia akan mendapatkan sanksi langsung dari ketidaktaatannya itu. Iya. Dia kehilangan pekerjaan. Makanya ini berbeda dengan apa yang dihadapi oleh manusia dengan Allah. Kalau manusia tidak taat kepada Allah, manusia memang tidak langsung merasakan dampak atau hukuman dari ketidaktaatannya itu. Makanya manusia begitu-begitu saja, tidak merasakan sesuatu yang ini nggak penting banget gitu. Iya, benar. Jadi kan itu tadi, kalau orang tidak taat dalam kerja, dia langsung pecat. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak merasakan dampaknya secara langsung gitu. Tapi kan sebenarnya kan harusnya lebih berpikir bijaksana tentang efek terjadi yang akan datang jika kita tidak taat ya Romo ya. Betul, harusnya begitu. Tapi yang terjadi tidak pernah seperti itu ya. Tidak pernah terjadi. Makanya manusia selalu melihat yang gampangnya saja. Yang dilakukan itu adalah apa yang real di saat ini gitu. Iya, menarik ya Romo ya. Yesus sebagai teladan ketaatan bagi kita. Bagaimana Yesus menghidupi ketaatan itu Romo? Ya, ini yang menjadi gambaran dari ketaatan Yesus. Mengapa dia, saya katakan tadi, menjadi teladan ketaatan kepada kita. Dalam
berbagai kesempatan dalam kitab suci jelas tertulis bahwa Yesus selalu mengatakan apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah sendiri. Segala pekerjaan dia adalah pekerjaan Allah. Bahkan dikatakan dia rela menderita di salib sebagai bentuk dari ketaatan dia kepada Allah Bapanya. Gitu. Romo, sebelum kita mengakhiri di bacaan yang pertama ini ya Romo ya. Tadi kan Romo begitu menjelaskan tentang ketaatan yang benar doa terus sama penderitaan. Ya. Ini sangat manusiawi dan terjadi sama kita pada saat sekarang ini Romo. Betul. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya secara benar Romo untuk 3 teladan yang Tuhan ajarkan pada hari ini? Ya, menurut saya apa yang menjadi teladan Yesus hari ini, yaitu tadi seperti yang diulangi oleh Mbak Lucy, Yesus sebagai teladan doa, penderitaan, dan juga ketaatan. Nah, kalau kita lihat bahwa Yesus berdoa, itu berarti doa menjadi bagian dari hidup kita untuk memohon sesuatu dari Allah. Jadi jangan sepelekan aktivitas doa. Kekuatan doa itu memang sangat kuat. Nah, sementara itu Yesus menderita. Seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Bahkan bisa dikatakan penderitaan menjadi bagian atau makanan manusia sehari-hari. Nah, menghadapi ini, apakah kita mau lari dari penderitaan itu atau lagi-lagi kita mau mencoba untuk menjalankannya, menghidupinya, dan lagi-lagi untuk melakukan itu kita bagaimana? Kita harus menimba kekuatan dari Tuhan lewat doa. Begitu. Betul. Ya, Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya Romo ya. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, kita akan jeda sesaat dulu dan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ranto. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 15 September, Gereja Katolik memperingati pewartaan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita atau Mother of Dolorosa. Hari ini gereja mengenangkan kedukaan Santa Perawan Maria. Banyak sekali penderitaan yang dialami Maria sepanjang perjalanan hidupnya bersama Yesus putranya dalam karya agung penyelamatan umat manusia dari dosa. Maria menyertai Yesus hingga akhir hayatnya di bawah kaki salib. Oleh karena itu, gereja menamai Maria Mother Dolorosa, yang berarti Bunda Duka Cita dan Ratu para Martir. Seluruh penderitaan Maria diringkas gereja dalam 7 jenis kedukaan yang diambil dari 7 peristiwa berikut ini. Peristiwa yang pertama, kedukaan sewaktu Simeon meramalkan apa yang akan terjadi atas diri Yesus putranya sewaktu ia bersama Yusuf mempersembahkan Yesus di bait Allah. Kedukaan kedua dialaminya sewaktu pengungsiannya ke Mesir. Kedukaan yang ketiga, sewaktu Maria bersama Yusuf mencari Yesus di Yerusalem. Kedukaan keempat, sewaktu Maria bertemu Yesus di jalan salib. Kedukaan kelima, sewaktu Yesus disalib dan wafat. Kedukaan keenam, sewaktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. Dan kedukaan ketujuh, sewaktu Yesus dimakamkan.
Maria menanggung semua penderitaan itu dengan tabah dan penuh iman, karena ia sendiri telah mengatakan dengan bebas kepada malaikat Allah, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikianlah hari ini tanggal 15 September, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria berduka cita, Mother of Dolorosa. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Lain yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 082210361555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo, dari bacaan Injil pada hari ini ada kabar sukacita apa yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita, Romo? Ya, para gembala baik dan murah hati dan Mbak Lucy, Injil hari ini berhubungan dengan perayaan yang kita peringati hari ini, yaitu Santa Perawan Maria berduka cita. Iya. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa saat Yesus bergantung di salib, Ibu Yesus yaitu Maria dan beberapa wanita-wanita lain berdiri dekat salib Yesus. Sebenarnya Bunda Maria bukan hanya saat melihat Yesus bergantung di salib dia berduka, karena dalam berbagai kesempatan sebagai Bunda Yesus, Bunda Maria juga sering mengalami duka. Makanya Gereja Katolik memberinya gelar Mater Dolorosa, yang artinya itulah Bunda berduka cita, yang selalu kita peringati setiap tanggal 15 September sejak tahun 1913. Begitu. Ada kesempatan lain nggak, Romo, yang mengisahkan bahwa Bunda Maria berduka juga? Kalau kisah ini memang sangat banyak. Di dalam Injil itu tertulis jelas, bahkan gereja merangkumnya yang sangat terkenal adalah 7 duka cita Bunda Maria gitu. Kalau kita mau melihat satu-satu, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah dari katakan 7 duka cita Maria itu, yang pertama misalnya ketika Mbak Lucy yang bacakan tadi di awal, yang mengatakan bahwa Simon berkata kepada Maria, anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Itu juga ada di peristiwa Rosario tuh ya, Romo? Ya, inilah yang pertama duka cita Maria. Ketika dia membawa Yesus yang masih bayi ke Simeon pada waktu itu, Simeon sudah memperingatkan bahwa duka cita akan, bisa dikatakan tadi, pedang akan menembus hatimu. Itu duka cita pertama. Yang kedua, mengenai peristiwa penyingkiran Mesir. Dikatakan pada waktu itu, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef harus menyingkir ke Mesir, karena pada waktu itu Raja Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Iya. Jadi coba bayangkan pada saat itu Bunda Maria yang baru melahirkan harus menyingkir. Inilah dikatakan gereja sebagai duka yang kedua. Dan satu penderitaan tuh ya, Romo ya. Betul. Yang ketiga mengenai kisah Yesus hilang dari rombongan. Ketika dikatakan Yesus, Maria dan Yusuf pergi ke bait Allah. Pada waktu itu Yesus tertinggal. Maria dan Yusuf sudah kembali ke rumahnya, tapi dia tidak melihat bahwa Yesus ada bersama mereka. Ternyata dia tinggal di bait dalam Allah bait itu. Allah. Coba mereka bayangkan, mereka harus berjalan balik lagi, itu jauh loh. Dan juga cemasnya luar biasa. Betul. Itu, Romo ya. Makanya disebut itu adalah penderitaan, kedukaan duka cita juga. Bunda Maria. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, saat Maria menjumpai Yesus di jalan menuju Kalvari. Di
Diceritakan di situ, ketika Yesus jatuh untuk kedua kalinya, Bunda Maria berusaha menerobos kerumunan orang untuk membantu dia, tapi yang terjadi, orang tidak mengizinkan dia mendekati Yesus. Itulah duka cita yang keempat. Duka yang kelima mengenai peristiwa penyaliban Yesus. Pada waktu itu Bunda Maria menyaksikan derita Yesus sejak pukulan paku yang pertama hingga dia ditusuk tombak. Coba bayangkan duka cita seorang ibu menyaksikan anaknya disiksa sadis itu. Disiksa dari awal ya, betul. Romo ya. Pokoknya setiap pukulan, bantingan Bunda Maria menyaksikan itu. Itu yang disebut sebagai duka cita kelima. Yang keenam mengenai peristiwa Yesus diturunkan dari salib saat meninggal. Mula-mula diceritakan serdadu menyerahkan mahkota duri dari kepala Yesus kepada Bunda Maria. Kemudian tubuh Yesus, dan pada waktu itu Bunda Maria sangat menangis. Air matanya dikatakan menganak sungai. Inilah duka cita yang keenam. Yang ketujuh adalah peristiwa pemakaman Yesus. Ketika batu menutup kubur, sebuah pedang kedukaan menembus hati Bunda Maria. Ini adalah duka cita yang ketujuh. Mungkin masih ada lagi, mungkin sekitar berapa lagi, tapi yang dirangkum oleh gereja tujuh ini. Tapi yang satu menurut saya adalah ketika Yesus dikuburkan, dan pada waktu itu dalam pikiran mereka itu Yesus dicuri orang kan. Betul. Ternyata dia bangkit. Bagaimana seorang ibu melihat kenyataan ini, mayat anaknya dihilangkan, dicuri atau dipikirkan itu, pasti Bunda Maria juga mengalami kecemasan atau duka pada waktu itu gitu. Iya betul. Romo, kenapa Bunda disebut sebagai yang berduka cita, Romo? Ya, gereja melihat Bunda Maria sebagai bunda yang berduka cita atas penderitaan yang dialami oleh putranya, yang terangkum dalam 7 duka cita Maria yang saya sebutkan tadi. Iya. Balusi dan pemirsa Gembala Baik, kalau kita ibaratkan pengalaman Bunda Maria dengan orang tua di zaman sekarang, pasti kita tidak sulit memahaminya. Kita pasti mudah memahaminya. Orang tua mana sih yang tidak sedih melihat anaknya disiksa? Orang tua mana sih yang tidak berduka saat anaknya disalibkan gitu? Jawabannya pasti semua orang tua akan mengalami duka, sedih dan menderita saat melihat anaknya menderita dan disiksa. Betul. Sebab setiap orang tua selalu ikut ambil bagian dalam penderitaan anaknya. Demikian juga dengan Bunda Maria. Dia sebagai ibu, naluri keibuannya itu, ya ambil bagian dalam penderitaan Yesus ketika dia disiksa sesadis itu. Terus Romo, bagaimana Bunda Maria mengungkapkan duka citanya, Romo? Ya, ada satu hal yang menarik di sini. Memang dalam kitab suci tidak dikatakan secara terang-terangan bagaimana Maria menunjukkan duka cita itu. Dia tidak pernah disebut menangis secara histeris, tidak ada. Dia bukan tipe perempuan yang manja, yang cengeng mungkin ya. Seperti perempuan-perempuan sekarang. Zaman sekarang ya, Romo. Kalau ini bertengkar dengan suaminya langsung menangis. Bunda Maria mungkin tidak tipe orang seperti itu. Dia bukan tipe seorang ibu yang lebay, kata-kata sekarang. Dan juga dia bukan tipe perempuan yang pendendam. Tidak. Karena dikatakan bahwa Bunda Maria tidak pernah mengeluh dan mempersalahkan siapapun saat dia mengalami banyak masalah atau duka cita dalam hidupnya. Ketika Yesus pun disalibkan, Bunda Maria tidak mempersalahkan siapapun. Tetapi yang menarik adalah dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Pemirsa Gembala Baik dan Murhati, inilah sebuah sikap iman yang patut kita teladani menurut saya. Karena segala perkara yang dia alami atau yang Bunda Maria alami, dia simpan di dalam hatinya. Gitu. Dan bisa dikatakan juga sampai saat ini Bunda Maria masih berduka cita. Dalam arti bagaimana ketika kita tidak menuruti perintah putranya, ketika kita melawan kehendak Allah, itu kita juga sudah mengulangi duka cita Bunda Maria di zaman ini, begitu. Iya, Romo tadi kan Romo ada mengungkapkan ya bahwa pengalaman Bunda Maria pasti dialami juga oleh ibu-ibu zaman sekarang ini, Romo. Ya, betul. Romo bisa memberikan bagaimana membuat peneguhan buat saya dan juga khususnya ibu-ibu di zaman sekarang ini untuk kita bisa mengalami
menghadapi kesulitan dalam misalnya dalam mendidik anak-anak dan juga dalam sebagainya supaya kita kuat seperti Bunda Maria. Ya, para gembala baik dan murah hati, duka cita Bunda Maria mungkin tidak separah duka cita ibu-ibu di zaman sekarang, atau mungkin ada yang lebih parah lagi. Tetapi yang mau saya katakan di sini, ada begitu banyak peristiwa ibu-ibu di zaman sekarang itu berduka saat mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Jadi bisa dikatakan duka cita dalam hal ini bukan sekedar berduka karena meninggal seseorang ya. Jadi dukanya itu banyak. Banyak ibu-ibu berduka saat anak mereka tidak bisa diatur. Betul. Banyak ibu-ibu stres saat anak-anaknya terang-terangan melawan mereka gitu. Banyak juga orang tua, bukan hanya ibu-ibu, tidak sanggup lagi mengurus anak-anak mereka saking nakalnya. Banyak ibu-ibu juga berduka karena tidak sanggup membuat anak mereka bahagia. Jadi di zaman sekarang ini seperti yang saya katakan tadi bahwa bentuk duka itu sangat kompleks. Dan saya hanya mengatakan kepada ibu-ibu yang mendengarkan kita hari ini, bila mereka mengalami banyak duka di dalam hidup, menurut saya tetaplah sabar dan mohon selalu kekuatan dari Tuhan agar Anda bisa menghadapi segala macam duka itu. Cobalah teladani Bunda Maria yang selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Karena setiap ibu Katolik diharapkan untuk mencontoh teladan-teladan perempuan yang dipuji dalam kitab suci. Mengerti nggak maksudnya ini? Kurang paham, Romo. Ya, kalau mungkin Anda yang menikah secara Katolik pasti ingat dulu ketika Romo memberkati Anda, apa yang berkat mempelai itu dikatakan, semoga mempelai wanita ini adalah menjadi perempuan yang patut dipuji, kata Lenin, karena teladan hidup mereka. Semoga mereka meniru teladan perempuan-perempuan yang dipuji dalam kitab suci. Ya, siapa sih perempuan-perempuan yang dipuji dalam kitab suci? Ya, salah satunya adalah Bunda Maria dan juga Maria-Maria yang lain, gitulah. Romo, jadi ibu-ibu yang mengalami duka dalam hidup tidak perlu patah semangat, putus asa, dan berkesedihan yang lama ya, Romo ya? Betul sekali. Jadi itu tadi, karena kalau mengalami masalah dalam hidup tidak perlu patah semangat berlarut-larut. Bukan hanya itu saja, saya juga hanya mau menekankan bahwa salah satu hal yang perlu ibu-ibu lakukan saat mengalami duka atau berhadapan dengan masalah-masalah hidup adalah mereka, istilahnya itu dalam bahasa saya itu, diam secara bijaksana lah. Tidak perlu menggembor-gemborkan masalah yang mereka hadapi kepada semua orang. Karena apa? Di zaman sekarang ini saya sering melihat bahwa begitu banyak ibu-ibu yang mengalami masalah dalam hidup, masalah mendidik anak-anaknya, mereka tuangkan tuh unek-uneknya itu di media sosial. Lucu kan? Lewat status ya, Romo? Betul, itu menurut saya sangat parah loh. Seorang ibu ketika dia bertengkar dengan anaknya, dia menulis statusnya itu di Facebook itu, jadi semua orang membaca gitu kan. Betul. Menurut saya ada sesuatu yang aneh dalam ini. Mestinya sebagai seorang ibu yang bijaksana, mereka tidak perlu menjadikan masalah dia dengan anak-anaknya itu menjadi konsumsi publik gitu. Betul. Cukup dia dan suaminya saja mungkin yang tahu, itu lebih penting gitu. Tidak perlu semua orang mengetahui itu gitu. Betul sekali. Jadi singkatnya adalah, jadilah seorang ibu yang bijaksana, yang pendiam. Sebab dalam kitab Sirak jelas dikatakan bahwa suatu anugerah dari Tuhan ialah seorang istri pendiam dan tak terbayarlah pendidikannya. Maksudnya udah jelas kan? Anugerah dari Tuhan bila seorang perempuan itu pendiam. Pendiam dalam arti seperti yang saya katakan tadi. Tidak banyak mulut ya, Romo? Tidak banyak mulut. Diam secara bijaksana. Kalau apa yang perlu diomongkan, omongkan. Gak perlu seperti tadi itu contoh yang membuat saya geli membacanya itu, seorang ibu bertengkar dengan anaknya, lalu ibunya statusnya ditaruh di Facebook, menurut saya aneh banget gitu. Iya, harusnya dia bertanya kepada diri sendiri, kenapa sih saya tidak bisa mendidik dia gitu loh. Tidak perlu harus mencurhatinya kepada semua orang. Dan itu tidak merubah sang anak ya, Romo? Betul. Apalagi misalnya kalau anaknya baca status ibunya gitu kan lucu banget. Betul. Karena anak dan ibu juga sekarang udah punya media sosial. Nanti lama-lama mereka berdua bertengkar di Facebook itu. Jadi perang status. Ya. Lucu. Romo, ada yang menarik dalam bacaan Injil dan juga saya sangat
senang sekali dengan ayat ini ya Romo ya, bahwa saat Tuhan di kayu salib, ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya lagi kepada muridnya, "Inilah ibumu." Maksudnya apa Romo? Nah, pada saat itu Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Yesus mengatakan kata-kata ini kepada Bunda Maria dan kepada kita supaya kita melihat Yesus yang rela menderita demi keselamatan kita. Sebab dengan memandang atau melihat Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan. Ini adalah salah satu bahasa yang menarik dalam kitab suci. Kalau dikatakan, lihatlah kepada Allah, itu sesuatu seruan supaya kita mendapatkan keselamatan. Coba ketika kita mengingat peristiwa ketika Yesus dibaptis, pada waktu itu turun Roh Kudus dalam berupa merpati dan terdengar suara yang mengatakan, "Inilah lihatlah, anakku." ya, inilah anakku, lihatlah dan dengarkanlah dia. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik bahwa ketika Yesus menyuruh ibunya Maria untuk melihat dia, inilah anakmu, itu berarti Yesus juga ingin kita sama seperti bundanya itu melihat dia. Melihat dia yang menderita di salib karena atau demi keselamatan kita gitu. Nah, selain itu Yesus juga mengatakan kata-kata yang lain. Dia mengatakan kepada muridnya yang ada di situ, "Inilah ibumu." Maksudnya apa kira-kira? Yesus menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya. Dalam arti begini, Yesus ingin para murid menjaga dan mendengar Bunda Maria. Sebab Yesus bisa dikatakan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Yesus berkata dia tidak akan bersama dengan Bunda Maria lagi. Maka dia menyerahkan Bunda Maria kepada para murid, dan dikatakan dalam Injil tadi bahwa dan sejak itu murid menerima Bunda Maria di dalam rumahnya gitu. Iya. Romo, ketika Yesus bergantung di salib ya, dia menyerahkan Bunda Maria kepada muridnya supaya para muridnya juga mendengarkan dia. Betul. Apa yang bisa kita renungkan Romo dari pernyataan Tuhan Yesus ini? Ya, Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada murid-murid pada zaman dahulu. Dan pada saat ini Yesus juga menekankan kepada kita supaya kita menerima Bunda Maria. Pada waktu itu inilah bahasa saya. Jadi ketika Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada para murid, Yesus juga menekankan agar para murid mendengarkan dia. Itu berarti Yesus juga menyerahkan Bunda Maria kepada kita, dan itu juga berarti Yesus mengajak kita untuk mendengarkan Bunda Maria. Gitu. Sebagai ibu kita ya Romo ya. Sebagai kita, dan juga dengan kata-katanya yang bijaksana ataupun dalam berbagai hal gitu. Ya, Romo mendengarkan dalam arti apa Romo? Terus bagaimana kita bisa mendengarkan Bunda Maria pada zaman sekarang ini? Karena kita juga kan semua murid Tuhan ya. Betul. Romo ya. Ya, ini adalah mungkin sangat kontekstual bagaimana kita bisa mendengarkan Bunda Maria di zaman ini. Kalau kita sadari, para gembala baik dan murah hati, ternyata Bunda Maria selalu menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak putranya, atau hidup secara benar di dunia ini. Mungkin kita bisa ambil satu contoh saat Bunda Maria menampakkan diri di Fatima kepada 3 orang bocah, Francisco, Jacinta, dan Lucia. Pada waktu itu Bunda Maria berpesan kepada mereka bahwa manusia perlu bertobat, perlu memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Itu berarti kita perlu, dengan ini di zaman sekarang kita perlu mendengarkan pernyataan Bunda Maria ketika dia menampakkan diri ini gitu loh. Iya. Mengapa sampai Bunda Maria mengatakan itu manusia perlu bertobat? Itu berarti karena Bunda Maria masih peduli kepada kita. Dia ingin kita di zaman ini bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Betul. Mengapa Bunda Maria menyerukan pertobatan dalam penampakannya di Fatima, Romo? Ya, mungkin ini adalah imajinasi saya dan juga pernah saya baca dari artikel yang mengatakan bahwa Bunda Maria menyerukan pertobatan ketika dia menampakkan diri karena Bunda Maria melihat kehidupan manusia di zaman ini semakin jauh dari Allah.
Kejahatan terjadi di mana-mana. Bahkan bisa dikatakan jenis kejahatan sekarang semakin bertambah banyak. Yang dulu tidak ada, sekarang ada gitu loh. Nah, Bunda Maria menyuruhkan pertobatan agar manusia tidak semakin jauh melangkah lebih buruk lagi. Dan itu berarti Bunda Maria tidak ingin kita menderita suatu saat. Makanya Bunda Maria mengajak pertobatan selagi manusia masih ada waktu untuk itu. Dan makanya dia ditunjuk Tuhan sebagai bunda kita, bagaimana supaya kita selalu mawas diri ya Romo ya. Betul. Bagaimana dia merawat putranya dan juga bagaimana dia merawat itu dengan cinta, dan hal yang sama juga dilakukan untuk kita. Walaupun kita tidak merasakan itu secara langsung, Yesus ingin kita seperti putranya selalu berada di jalan yang benar. Betul. Makanya dalam berbagai penampakan dia sangat memperingatkan itu supaya manusia itu tidak melangkah lebih buruk lagi gitu. Iya. Dan kita harus mengimani juga bahwa Bunda Maria sebagai bunda kita yang selalu menolong kita ya. Betul. Romo. Ya. Romo, sebelum kita mengakhiri dan juga sebelum Romo memberikan kesimpulan, Romo bisa memberi inspirasi beriman bagi para gembala baik dan murah hati yang pada hari ini mereka sedang sakit Romo, tapi mereka pun mau merasakan sukacita dari kabar Injil yang pada hari ini Romo wartakan. Ya, bagi Anda yang mengalami sakit, entah itu sakit fisik ataupun sakit lain, karena itu tadi sekarang jenis penyakit kan banyak, penyakit sakit hati lah, sakit segala macam. Anda yang mengalami itu saat ini, cobalah berdoa pada Tuhan, mohon kekuatan darinya supaya Anda bisa melewati masalah-masalah itu dengan baik. Gitu. Ya, Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan dari bacaan Injil pada hari ini supaya kita bisa jadikan pedoman dalam hidup kita. Oke, para gembala baik dan murah hati dan Mbak Lucy, di akhir sesi kita ini saya hanya mau mengulangi lagi apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa ternyata kita harus meneladani Bunda Maria yang selalu tegar bila kita berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidup ini. Seperti yang saya katakan berulang kali dari tadi, bahwa kita yang hidup di dunia ini pasti mengalami banyak masalah. Seperti Bunda Maria, kita harus tegar menghadapi itu semua. Yang berikut, kita perlu mendengarkan Bunda Maria seperti yang dinasihatkan oleh Yesus kepada para muridnya. Mendengarkan dalam arti, dalam berbagai penampakan-penampakan, apa yang dinasihatkannya itu kepada manusia, kita perlu mendengarkan itu. Selain itu, kita juga perlu meneladani Bunda Maria yang selalu menyimpan segala peristiwa di dalam hatinya. Yang saya istilahkan tadi itu diam secara bijaksana. Tidak perlu banyak curhat, ngomel, dan lain sebagainya. Dan untuk itu, kita perlu menimba kekuatan dari Tuhan dan juga doa dari Bunda Maria agar kita sanggup menghadapi segala masalah dalam hidup. Jadi lagi-lagi, teladan doa inilah yang harus kita hidupi supaya dengan doa yang kita mohon kepada Tuhan, kita bisa melewati segala masalah, persoalan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Betul sekali. Romo, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Sama-sama, Mbak Apa Lucy. yang Romo wartakan sungguh memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita. Ya. Semoga para gembala baik dan murah hati pun merasakan hal yang sama ya Romo ya, dan merasakan berkat yang Romo wartakan. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain yang terkasih, saya Angelica Luciana dan Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini kita mohon berkat Allah melalui Romo Ranto. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh hidup kita, perjuangan hidup kita dalam menghadapi segala masalah hidup, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat berhari Jumat dan marilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.